Masuk ke tema utama kita pada pagi hari ini, kita ketahui memang nama ketiga tersangka pelaku pembunuhan Vina ini memang sudah tercantum dalam DPO atau daftar pencarian orang, pemirsa. Ketiganya atas nama Peggy alias Perong, Andi dan juga Dani. Sebelumnya dikabarkan ketiga pelaku yang buron merupakan warga Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun saat dicek lagi oleh pihak kepolisian dan dibantu pihak desa, ternyata nama ketiga pelaku itu tidak terdata di desa Banjarwangunan. Hingga kini alamat ketiga DPO tersebut masih menjadi misteri. Untuk memastikan kediaman ketiganya, pihak desa melakukan pencarian di data nama-nama yang mirip dengan ketiga pelaku yang buron tersebut tidak sedikit, sehingga pihak desa mendatangi satu persatu rumah yang namanya seperti ketiga nama tersebut. Dari sekian banyak nama yang tercatat di desa, tidak ada satupun yang mengarah ke nama tiga tersebut ya. Peggy alias Perong, Andi dan Dani. Ya, ini masih dari kasus pembunuhan Vina, pemirsa. Tim penasehat hukum terpidana kasus pembunuhan dan penganiayaan Vina dan juga Eki menilai pihak kepolisian ini telah melakukan rekayasa kasus dan salah tangkap terhadap ke-8 terpidana yang telah divonis Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Dari otopsi dan visum kedua korban disebutkan tidak terdapat luka tusukan dari senjata tajam dan luka penganiayaan, melainkan kedua korban hanya mengalami luka lecet dan juga luka pada bagian kepala. Dari hasil otopsi juga menjelaskan penyebab kematian korban Eki dan juga Vina karena adanya luka serius pada bagian tengkorak kepala belakang dan juga leher. Namun fakta tersebut berbeda dengan hasil vonis yang dibacakan majelis hakim, yaitu kedua korban tewas akibat tertusuk senjata tajam di bagian dada dan juga perut. Jadi sampai dengan saat ini setelah 8 tahun juga masih ada 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian pihak kepolisian. Bahkan ini juga ramai-ramai di media sosial. Nampaknya juga netizen ini juga menduga beberapa akun ini adalah akun ketiga DPO begitu ya, Via? Penyidik resmi adalah penyidik dari Polda Jawa Barat, ya, bukan penyidik plus 62 ya. Karena memang lebih maju yang ada di plus 62 loh. Lebih cepat kayaknya data-datanya ya, tapi keakuratannya kita nggak tahu juga. Sampai ada indikasi mantan pejabat nomor 1. Mantan ya, pejabat nomor 1. Anak dari mantan pejabat. Itu ya kan. Nah ini memang penyidik resmi tetap penyidik Polda Jawa Barat. Walaupun 8 orang ini sudah diadili dan menjalani hukuman, bahkan satu diantaranya juga sudah keluar begitu ya yang di bawah umur. Tapi kita juga masih terus mendorong pihak kepolisian pastinya untuk menerangkan kasus ini sejelas-jelasnya dan 3 orang ini semoga bisa cepat tertangkap. Tapi sayang sekali kita berusaha untuk mengajak diskusi pada pagi hari ini di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, tapi yang bersangkutan pagi ini sedang ada aktivitas ANEF katanya seperti itu. Baik, kita sudah juga bergabung dengan 2 narasumber lainnya ya. Melalui Zoom sudah ada Ibu Titin, kuasa hukum tersangka pembunuhan Vina dan juga Eki ini yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Titin. Ya, kemudian juga ada Pak Bambang. Baik, ada Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES. Selamat pagi Pak Bambang. Pagi Pak Bambang. Pagi Mas Arif, Mbak Kamrati. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Saya mau ke Ibu Titin dulu. Ibu Titin, ini klien Anda adalah 2 dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Sejauh ini Bu, apakah juga klien-klien Anda mengenal 3 DPO ini? Kemudian apakah kita juga informasinya juga masih simpang siur ya? Apakah memang benar fakta persidangan seperti yang selama ini juga kita ketahui di publik? Penuh rekayasa gitu? Atau benar penuh rekayasa seperti dugaan dari kuasa hukum almarhumah Vina? Ya, terima kasih Mbak. Saya tidak akan membahas masalah 3 DPO karena dalam persidangan juga tidak dibicarakan secara serius masalah 3 DPO tersebut. Jadi saya tidak mau berkomentar masalah ketiga DPO tersebut. Ya. Saya hanya akan bicara masalah fakta persidangan saat saya berada di 2 sidang mendampingi Saka Tatal dan Sudirman. Ya, dari fakta persidangan sendiri seperti apa Bu? Karena ini ada dugaan kuat dari kuasa hukum almarhumah atau korban adanya rekayasa dan lain sebagainya. Apakah memang begitu adanya? Ya, saya bicara masalah fakta hukum ya Pak.
fakta yang terungkap di persidangan. Jadi kalau dalam tuntutan di persidangan itu, korban meninggal karena luka tusuk di bagian dada dan di bagian perut dengan samurai pendek dan samurai panjang. Itu yang terungkap di persidangan. Tetapi di dalam tuntutan, ketika barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban dijembreng di pengadilan, itu tidak ada lubang di bagian dada maupun perut. Pakaian yang dipakai korban dan diakui oleh dokter yang menerima pertama kali jenazah korban, meyakini itu pakaian dikenakan. Dan tidak ada lubang di dalam pakaian dikenakan. Tidak ada lubang tusuk, tidak ada lubang di bawah perut. Pakaian itu masih utuh, padahal pakaian itu juga sudah sempat dikubur selama sekitar 1 minggu atau 8 hari. Sedangkan dari hasil visum oleh Dr. Rahma yang pertama kali menerima jenazah korban, ini saya bacakan ya Mbak ya. Ya. Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam dan hanya luka terbuka di bagian dahi dan punggung, tangan kanan, dan akibat dari apa saksi tidak tahu. Saksi tidak bisa menyimpulkan karena bukan kewenangan saksi. Itu dari Dr. Rahma yang pertama kali menerima jenazah korban. Hasil visum. Ya. Kemudian hasil otopsi dari Dr. Andri. Ya, gimana? Ya, silakan dilanjut dulu, Bro. Bu, silakan dilanjut dulu. Ya. Saksi yang dihadirkan dari Dr. Andri sebagai forensik berdasarkan pemeriksaan otopsi, berarti ini diperiksa setelah jenazah dikuburkan selama hampir 1 minggu. Berdasar pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian yang dialami oleh jenazah Muhammad Rizky Rudiana adalah pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun ini, tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada bagian kepala berupa patah tulang, atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang mengakibatkan kematian. Jadi sebab kematian antara hasil otopsi dengan sebab kematian dituntutan itu berbeda. Kalau dituntutan, tusukan di perut menggunakan samurai pendek yang mengakibatkan kematian. Oke, Bu Titin, 2 klien Ibu ya terpidana ya, kita ketahui terpidana berarti kan itu tudingannya adalah sang eksekutor dari Eki ini. Kalau dalam tuntutan tidak seperti itu. Saya harus menguranginya lebih panjang, tidak. Tetapi dua klien yang saya dampingi itu, yang namanya Sudirman sebetulnya memiliki keterbantalan mental. Jadi dialah yang paling dengan mudah mendapat tekanan dan tidak akan sanggup menjalani apa yang terjadi. Dan Saka Tatal itu anak di bawah umur, ketika ditangkap itu umurnya 15 tahun. Jadi Sudirman itu memang memiliki keterbatasan mental. Dari awal juga keluarganya sudah paham itu, dan saya juga sempat dalam persidangan mengajukan untuk PP ahli jiwa, tetapi ditolak. Tapi di persidangan dakwaan terhadap 2 klien Ibu apa yang disebutkan, Bu? Kalau dakwaannya kan sama aja terhadap 8 orang yang ada di dalam sidang. Ya, Bu, kabarnya juga sempat ada penggantian BAP ya, Bu ya. Yang awalnya menyebutkan ada 3 DPO, kemudian diganti dan lain sebagainya. Ini faktornya apa kalau dari alasan para pelaku, Bu? Kalau dari alasan pelaku ketika diperiksa di Polres Cirebon, mereka mengalami penganiayaan.
Ini bukti Apa yang ada? kita terima. Mhm. Kemudian ketika dipindah ke Polda, akhirnya mencabut BAP. Jadi kenapa ada pencabutan BAP? Karena Cirebon mengalami penganiayaan. Oke. Karena ada intimidasi dan ancaman begitu saat pemeriksaan di wilayah Cirebon begitu ya Bu ya? Kalau pengakuannya seperti itu. Masuk pengakuan. Ada buktinya, Bu? Ini bukti-bukti babak belurnya di sini. Waktu kita berkunjung ke Polda Jabar itu memang masih kelihatan bekas luka memarnya. Oke. Baik, saya mau ke Pak Bambang. Pak Bambang, melihat kasus ini begitu ya dalam tanda kutip rumit begitu ya nampaknya ya, agak susah juga untuk dicari ketiga DPO ini. Dari pengamatan Pak Bambang terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki ini seperti apa sih Pak? Apakah memang benar ada kejanggalan-kejanggalan di situ? Kalau melihat kasus ini ramai dibicarakan kembali setelah 8 tahun, memang muncul kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Mengapa 3 orang terduga pelaku pembunuhan ini sampai sekarang tidak tertangkap? Saksi-saksi 8 orang yang terlibat dalam kasus tersebut tentunya memiliki keterangan-keterangan yang bisa dijadikan dasar untuk mencari 3 orang DPO tersebut gitu. Makanya menjadi aneh kalau sampai sekarang tidak ditemukan gitu. Polisi memiliki perangkat, memiliki scientific crime investigation dan yang lain-lainnya gitu. Makanya kalau kemudian ini berlarut-larut seolah-olah dirasakan masyarakat menjadi ada pembiaran yang dilakukan oleh kepolisian sehingga kasus ini molor dan sampai sekarang dan 3 orang DPO tersebut tidak bisa ditangkap gitu. Saya mencermati apa yang disampaikan oleh Ibu pengacara tadi. Sebenarnya dalam kasus ini kan ada dua kasus, ada 2 korban yang sangat berbeda yang mungkin saja memiliki penyebab kematian yang berbeda gitu. Makanya memang semuanya harus data-data terkait dengan kasus pembunuhan ini memang harus komprehensif ya, diselidiki secara komprehensif dan kemudian dibandingkan dengan saksi-saksi dan yang lain-lainnya seperti itu. Makanya menjadi aneh kalau kemudian muncul pernyataan-pernyataan yang malah kontraproduktif dari kepolisian. Misalnya tadi ada BAP yang dicabut di Polda. Pertanyaannya apa yang dilakukan oleh satuan di level bawah Polres saat itu, penyidik di Polres, sehingga muncul BAP yang pencabutan BAP di Polda seperti itu. Selama ini yang terjadi memang kepolisian, penyidik di kepolisian ini masih harus ditingkatkan kompetensinya karena mereka lebih fokus pada mengejar pengakuan dari tersangka atau terduga pelaku. Padahal tersangka atau terduga pelaku ini tentu memiliki hak ingkar. Makanya di kepolisian ada scientific crime investigation yang lebih menekankan mencari bukti-bukti yang lebih akurat. Sehingga mereka yang menjadi terduga atau terduga itu terduga pelaku pembunuhan itu bisa dikejar dan memang benar-benar bisa dibuktikan di pengadilan seperti itu. Oke, kita lanjutkan dialog kita Pak Bambang karena saya sepakat dengan Pak Bambang kasus ini harus dibuka terang benderang karena kalau ini dibiarkan berlarut-larut justru khawatirnya ada beberapa nama yang kemudian diseret-seret begitu ya, maklumlah netizen begitu ya kan. Ada mantan pejabat, lalu juga mantan Kapolres dan lain sebagainya yang juga kononnya adalah anak pejabat juga di institusi Polri. Nah ini coba kita akan ulas lebih lanjut ya Pak Bambang dan juga Bu Titin, kami akan kembali saat lagi. Ya langsung saja nggak mau buang waktu, saya ingin ke Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES. Pak Bambang, kepolisian Polda Jawa Barat kan memang sudah merilis tuh Pak Bambang, ada 3 DPO ya kan. Ini tentunya kan kalau rilis 3 DPO ini kan nggak mungkin ujuk-ujuk ya Rati ya. Dan juga Bu Titin. Pendalaman sebelumnya. Nah, pasti ada dasar gitu ya, ada titik terang awal lah setidaknya begitu. Nah,
apakah keberanian institusi Polda Jabar ini menetapkan 3 DPO ini bisa kita kaitkan nggak dengan pertanyaan saya tadi di segmen sebelumnya? Karena memang ini menyeret juga nih beberapa mantan pejabat, tidak hanya mantan pejabat dari daerah, tapi di institusi Polri juga nih, Pak Bambang. Itu saya rasa masih dugaan ya untuk menyeret nama-nama pejabat di daerah atau pejabat di kepolisian, itu masih dugaan gitu ya. Tentunya kepolisian sebagai lembaga negara dia harus berani untuk menegakkan hukum. Kepolisian adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara gitu, yang harusnya tampil benar-benar tegak lurus pada upaya penegakan hukum, tidak melihat orang perorangan atau kemudian melihat ini anaknya siapa. Tetapi yang muncul di masyarakat selama ini kan ingatan-ingatan publik yang sudah tertanam di masyarakat. 1970 yang lalu misalnya ketika zaman Kapolri Pak Hugeng misalnya muncul kasus Sum Kuning yang kemudian melibatkan anak pejabat saat itu gitu. Dan kemudian kasusnya pun rame dan kemudian memunculkan Pak Hugeng dilepas jabatannya sebagai Kapolri seperti itu. Hal-hal seperti itulah yang kemudian mendorong masyarakat berasumsi kemana-mana. Jangan-jangan ini melibatkan anak pejabat. Jangan-jangan ini melibatkan anak petinggi Polri. Itulah yang harus dibuktikan oleh kepolisian, gitu loh. Kita masyarakat tentunya mendorong kepolisian berani untuk membuka kasus ini selebar mungkin. Waktu 8 tahun untuk membuka kasus ini sebenarnya waktu yang sangat lama sekali. Mengejar 3 orang DPO yang sebenarnya sudah jelas lah, kalau menurut saya sangat jelas. Mereka memiliki kawan-kawan yang 8 diantaranya sudah tertangkap gitu. Dalam sebuah kelompok tentu mereka saling mengenal, entah dengan nama inisial dan yang lainnya. Tentu mereka memiliki pertemanan, itu mereka memiliki informasi terkait dengan keluarganya dan yang lain-lain. Makanya kalau kemudian sekarang ada kesulitan mencari informasi terkait itu, ya memang harus dikembalikan lagi di awal. Informasi awal 8 tahun yang lalu, siapa saja sih mereka, kenalan di mana, misalnya seperti keluarganya siapa, tentu dari situlah informasi apakah itu Pak bisa Bambang termasuk didorong, juga audit forensik dari 8 handphone para terpidana ini? Kan kuasa hukum meminta diaudit tuh 8 handphone terpidana, melihat track record percakapan mereka selama ini seperti apa. Apakah juga perlu untuk arah ke sana, Pak? Benar, kepolisian memiliki perangkat ya, bukan hanya personil saja yang memiliki kompetensi melakukan penyelidikan. Kepolisian memiliki crime scientific investigation itu tentunya dengan membuka data-data di handphone, kemudian tidak menutup kemungkinan kalau mereka memiliki media sosial juga dikejar di sana seperti itu. Dan yang lebih penting lagi mencari informasi di lingkungan mereka, di sekelilingnya, di keluarga dan yang lain-lainnya, itu tentu juga dilakukan kepolisian gitu. Jangan sampai kepolisian ini terkesan lepas tangan menyerahkan semuanya kepada lembaga lain. Misalnya tadi muncul informasi dari pemerintah desa, ini namanya ada 15 nama yang sama misalnya, atau lebih dari itu yang sama, dan tidak ada kecocokan. Kepolisian kan tidak sederhana itu bekerjanya gitu. Seperti itu. Makanya jadi aneh kalau kemudian muncul pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif dengan upaya penyelidikan gitu. Ya kalau pihak desa mungkin pakai teori cocokologi gitu ya, mungkin masih wajar gitu ya. Tapi kalau penyidik kan, apalagi scientific crime investigation gitu loh, masa pakai cocokologi sih kan gitu. Tapi begini Pak Bambang, saya jadi kepikiran. Gimana? Saya melihat gini, kasus Vina ini muncul kan ketika viral dalam tanda kutip yang dipercaya arwah Vina memasuki Linda. Rekaman suara ya. Jangan-jangan kepolisian nanti juga akan menggunakan cara-cara seperti itu. Ini kan jauh dari scientific crime investigation. Dan ini memalukan sekali bagi kepolisian kalau itu itu terjadi. Berarti keterangan ahlinya berarti ini cenayang ya, jangan-jangan ya.
Oke, Pak Bambang, tapi saya jadi kepikiran sama kayak masyarakat yang lainnya, Pak Bambang. Tidak mungkin kalau misalnya Polda Jabar berani mengeluarkan 3 DPO ini, kalau tidak ujung-ujungnya jadi bumerang kepada mereka juga. Karena apa? Wah, itu melibatkan sosok petinggi-petinggi. Nah, ini kan bumerang juga dong buat Polda Jabar nantinya kalau misalnya ternyata benar gitu loh. Ya, Polda Jawa Barat, Polda Jabar ini kan bagian dari Polri kita itu. Di atasnya ada Kapolri dan yang lain-lainnya, yang kemudian mereka memiliki perangkat pengawasan. Makanya Propam juga didorong untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kemungkinan kesalahan SOP dalam penyelidikan di awal gitu. Makanya memang harus komprehensif ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat. Makanya saya sih mendorong Propam juga turun tangan untuk mengawasi penyelidikan kasus ini. Jangan-jangan ketika di awal 8 tahun yang lalu ada SOP yang dilanggar sehingga tidak menutup kemungkinan yang seperti disampaikan oleh Ibu pengacara tadi memunculkan peradilan sesat yang ternyata tidak salah karena dipaksa melalui intimidasi dan yang lain-lainnya kemudian mereka melakukan memberi pengakuan yang ternyata salah seperti itu. Oke, saya mau ke Bu Titin. Bu Titin, kalau dari sisi kuasa hukum dari 2 orang terpidana ini, adakah mungkin kecurigaan dari kejanggalan lah, Bu? Ada kejanggalan karena kalau mendengarkan sempat ada diskusi di salah satu media begitu ya, Ibu Titin dan juga salah satu terpidana mengatakan bahwa terpidana ini adalah salah tangkap begitu. Tidak ada urusannya dengan kasus ini. Apa benar, Bu? Ya, saya berdasarkan fakta persidangan gini, Mbak. Penangkapan itu terjadi, saya kembali pada awal penangkapan ya, Mbak ya. Pada tanggal 27 itu ada laporan kecelakaan di jam 22. Polsek Talun mendapat informasi itu dari masyarakat yang lewat. Kemudian anggota Polsek Talun pada pukul 22.30 mendatangi TPKP. Di situ ditemukan 2 tubuh laki-laki dan perempuan. Dalam persidangan kami bertanya apakah ada darah di sekitarnya. Hanya ada darah di bagian bawah tubuh korban laki-laki dan darah di bagian tubuh korban perempuan. Ada serpihan darah di tiang listrik PJU di lubang baut PJU yang diduga itu serpihan daging dari salah satu korban yang luka. Kemudian ada gesekan di median jalan warna sepeda motor yang digunakan oleh kedua korban. Itu fakta yang terungkap di persidangan. Ya. Kemudian? Kemudian ada kecurigaan dari kedua, tapi dalam kondisi yang laki-laki sudah meninggal dunia, yang perempuan masih terdengar merintih. Gitu. Kemudian kedua korban itu dibawa ke rumah sakit. Diketahuilah salah satu korban merupakan anak anggota polisi. Kemudian petugas itu menelpon ayahnya. Ayahnya datang ke kantor polisi, ke rumah sakit dengan hasil visum seperti itu yang tadi Nah, keesokan harinya ayah korban melihat kondisi motor. Itu yang terungkap di persidangan. Melihat motor. Nah, motor itu dalam kondisi utuh. Nah, kemudian di persidangan ayah korban menyatakan sebagai anggota polisi melihat kondisi motor yang utuh, saya menilai ada yang janggal dari kematian anak saya. Kemudian, dan ini bukan kecelakaan, tapi kemungkinan ada pembunuhan. Saya waktu itu sempat bertanya di dalam persidangan, kenapa Bapak punya asumsi seperti itu? Kenapa saudara saksi punya asumsi seperti itu? Karena 1 bulan sebelum terjadinya ini, anak saya pernah berkonflik. Dengan? Itu jawabannya. Kemudian pada tanggal 31,
saksi menyatakan menelusuri areal di seputar ditemukannya jenazah. 500 meter ke arah kiri, 500 meter ke arah kanan, ke arah SMP sebelah. Nah, kemudian di situ dia bertemu dengan Aep dan Dede. Pada tanggal 31. Bu Titin, mohon maaf, Bu. Bu Titin. Sepertinya ya. ada suara selain dari Ibu Titin dan suara Pak Bambang yang on air saat ini, mungkin teman-teman produser juga bisa mungkin mengeceknya juga begitu ya. Silakan Bu. Lanjutkan kembali, Bu. Lanjutkan lagi, Bu. Singkat saja, Bu Titin. Kemudian? Ya. Nah, saudara saksi menyatakan, saksi dari orang tua korban itu menyatakan, saya meminta informasi kepada Aep dan Dede dengan memperlihatkan fotonya, apakah melihat ada keributan yang menggunakan motor ini. Kemudian kedua Aep dan Dede itu menyatakan, saya melihat. Kemudian kalau misalnya tahu ciri-cirinya, informasikan ke saya. Saksi menyatakan dia memberikan nomor telepon itu kepada Aep dan Dede. Baik, Bu Titin. Nah, kemudian Bu Titin, pada tanggal 3 di awal hari tadi, itu Bu juga, Titin, ya. Kejanggalannya apa, Bu? Mungkin langsung pada poinnya, Bu. Durasi kita sudah terbatas. Ya, kejanggalannya hanya menerima informasi dan Aep dan Dede yang memberikan ciri-cirinya. Kemudian pada jam itu juga, 3 jam setelah bertemu dengan Aep dan Dede memberikan informasi, orang-orangnya sudah kumpul, ditangkaplah semua oleh ayah korban bersama anggotanya. Nah, tetapi yang 8 orang itu perlu dikonfirmasi, 8 orang yang terpidana itu, 1 orang diantaranya sebetulnya sudah ada di dalam Rivaldi itu. Karena kepemilikan senjata tajam di daerah Tentara Pelajar. Nah, itu kita punya surat penahanannya. Dia sudah ada di dalam, kemudian disatukan dengan 7 yang lain, seolah-olah mereka menjadi satu komplotan. Padahal Rivaldi itu tidak kenal dengan 7 orang yang ditangkap pada sore hari oleh saksi itu. Baik. Oke, klien Ibu merasa dia ini tidak terlibat begitu? Tidak terlibat, atau mungkin ada sosok lain yang sepengetahuan klien Anda? Peristiwanya tidak ada. Kalau menurut klien saya, mereka tidak mengetahui peristiwa itu. Karena sebetulnya masing-masing punya alibi. Jadi mereka tidak mengetahui peristiwa tersebut. Dan masing-masing punya alibi. Pada malam kejadian berarti mereka bukan pelakunya, Bu? Berarti mereka bukan pelakunya? Bukan pelakunya. Ya. Siapa pelakunya, Bu? Saya tidak bisa menjelaskan, itu kan harus penyelidikan kepolisian, bukan kewenangan saya. Tapi dari untuk pihak kuasa hukum pelakunya. juga, dalam arti kan ini hak dari klien Anda untuk mencari tahu siapa sebenarnya pelaku. Apakah sudah ada juga dari kuasa hukum, kira-kira siapa ini? Atau sudah mengantongi identitas dan lain sebagainya untuk membantu juga data-data dari pihak kepolisian? Mbak, kalau dari proses penangkapan yang tanpa surat penangkapan, mereka sedang berkumpul dibawa oleh polisi gitu. Kemudian juga di kantor polisi mendapatkan tindakan yang intimidasi. Tidak. Apakah masih bisa disebut itu hak klien Ibu untuk mengetahuinya? Baik Bu Titin. Bu Titin, kira-kira klien Anda tahu nama-nama Peggy atau Perong, Andi dan Dani? Tidak tahu. Terima kasih Bu Titin. Terima kasih banyak Bu Titin dan juga Pak Babang sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Walaupun pihak kepolisian juga terus mengupayakan ya untuk menangkap 3 DPO sampai dengan saat ini untuk juga mengungkap kasus kematian Vina dan juga Eki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum kepada juga Ibu.